Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bidang miring. Sebelum kita memasuki bidang miring, kita kembali ke contoh soal pada video sebelumnya. Di mana pada contoh soal pada video sebelumnya, kita mendapatkan kuasanya sebesar 100 Newton. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka kembali video sebelumnya ya, bagaimana mendapatkan kuasanya sebesar 100 Newton, karena pada video sebelumnya telah dijelaskan cara menemukannya nih. Sedangkan bebannya atau gaya beratnya sebesar 200 Newton. Oke, kemarin kita mencari tentang besar gaya atau kuasanya. Sekarang kita akan mencari keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik ya pada video sebelumnya dirumuskan dengan W dibagi F, di mana W ini adalah gaya berat benda, F ini adalah kuasanya. Ingat, W ini adalah gaya berat benda. Nih gaya berat benda nih ya, W sebesar 200 Newton. Sedangkan F ini adalah kuasanya atau gaya tarikan maupun dorongan. Selain menggunakan W bagi F, kalian juga bisa menggunakan LK per LB, di mana LK ini adalah lengan kuasa. Ingat, lengan kuasa itu adalah jarak kuasa ke titik tumpuannya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai lengan kuasa. Sedangkan LB yaitu jarak antar beban ke titik tumpuannya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai LB. Oke. Nah, untuk menentukan keuntungan mekaniknya, kalian bebas mau menggunakan yang pertama ini atau yang kedua ini. Kalian bisa menggunakan W bagi F maupun LK dibagi LB, tergantung soalnya apa yang diketahui. Kalau yang diketahui adalah W dan F, maka otomatis kalian menggunakan ini. Tapi kalau W dan F yang tidak diketahui, ternyata yang diketahuinya LK dan LB, maka kalian bisa menggunakan rumus LK dibagi LB. Nah, kebetulan di soal ini dua-duanya diketahui nih, baik W dan F maupun LK dan LB-nya. Oke, kita coba buktikan satu persatu. Pakai rumus ini dulu ya. KM sama dengan W dibagi F. Dimana W-nya berapa? W-nya adalah 200 Newton. Sedangkan F-nya itu adalah 100 Newton. Maka hasilnya adalah 2. Ya, jadi keuntungan mekanik ini tidak ada satuan. Jadi cukup tulis angkanya saja. Dengan demikian, keuntungan mekanik pada tuas yang diberikan contoh soal adalah sebesar 2. Pak, saya tidak mau menggunakan rumus yang ini. Saya mau menggunakan rumus yang ini. Apakah sama hasilnya? Oke, kita buktikan apakah hasilnya sama ya. Saya sekat dulu. Maka rumusnya adalah KM sama dengan LK dibagi LB. Oke, LK-nya kita dapat nih. Ingat, LK lengan kuasa, jarak kuasa ke titik tumpuannya. Maka jarak dari kuasa ke titik tumpuannya sebesar 2 meter. Oke, lengan bebannya. Ingat, lengan beban jarak antar beban ke titik tumpuannya nih ya. Maka demikian kita menemukan bahwa jarak antar beban ke titik tumpuannya sebesar 1 meter. Maka hasilnya adalah 2. Sama enggak? Sama ya jawabannya ya. Artinya apa? Untuk keuntungan mekanik, kalian bebas menggunakan rumus yang pertama ini atau yang kedua ini. Dan yang terpenting, tergantung bentuk soalnya. Apakah yang diketahui W atau yang diketahui malah lengannya. Kalau yang diketahui adalah W atau F, ya, maka otomatis kalian gunakan rumus yang ini, ya. Sedangkan kalau di soal W dan F-nya ini tidak diketahui, maka gunakan rumus mana? Maka gunakanlah rumus LK dibagi B. Oke, kita masuk ke bidang miring. Nah, seperti inilah bidang miring. Jadi bidang miring yang kita bahas bentuknya yang ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi
bidang miring lainnya, seperti perluasan dari bidang miring atau pengembangan dari bidang miring adalah skrup, baji, dan lain sebagainya. Untuk sekarang ini kita cukup membahas tentang bidang miring ini yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk memindahkan barang ke dalam mobil. Nah, rumus yang pertama nih ya, F kali S sama dengan W dikali H, di mana F ini adalah kuasa atau gaya tarikan maupun dorongan nih, F-nya nih ya. F ini adalah gaya tarikan maupun dorongan. Nih kalau seperti ini maka disebut sebagai tarikan ataupun dorongan. Ingat, F itu adalah kuasa atau gaya tarik maupun gaya dorong. Di kasus ini ya, baloknya ditarik dengan gaya sebesar F. Lanjut, yang kedua adalah S ini. Apa sih S? S ini adalah kemiringan nih, kemiringan dari bidang miringnya. Nah, panjang ini berapa? Panjang inilah yang disebut sebagai S. Lanjut, yang berikutnya adalah W. W sama seperti sebelumnya, W ini adalah gaya berat, di mana gaya berat dirumuskan sebagai M dikali G. M itu satuannya apa? Kilogram. Ya. Sedangkan G itu nilainya 10. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kasus baloknya ini 10 kg. Nah, ya. Sama seperti kasus sebelumnya, ingat W ini ya, satuannya itu harus Newton. Nah, lihat nih di kasus ini kilogram, sedangkan W itu harus Newton. Artinya apa? Artinya 10 kg ini belum W. Bagaimana cara membuatnya menjadi W atau gaya berat? Dengan cara kita kalikan 10. Maka kalau kita kalikan 10 ya, hasilnya 10 dikali 10 sama dengan 100 Newton. Oke, sehingga W-nya adalah 100 Newton. Dapat dari mana nih? 10 perkalian 10 ini. Nih rumusnya ya. Ini rumusnya, di mana M itu adalah massa satuannya kilogram, dan G ini adalah percepatan gravitasi, nilainya itu sebesar 10. Lihat nih ya, ini dikali nih maksudnya ya, di mana W itu sama dengan M kali G, di mana pada kasus ini M-nya itu sebesar 10 kg ya. Maka selanjutnya adalah tinggal kalian kalikan dengan G. G-nya berapa? 10. Nah, maka 10 kg dikali 10 hasilnya 100. Tapi kalau misalkan baloknya ini sudah dalam bentuk seperti ini, 200 Newton, maka ini sudah bentuk W, jadi tidak perlu lagi kalian kalikan 10. Ingat, dikalikan 10 jika satuannya itu kilogram ya, artinya ini adalah massa nih, ini kilogram nih, massa bukan gaya berat. Sedangkan Newton nih ya, kalau sudah Newton inilah yang sudah gaya berat. Kalau dia dalam bentuk massa yaitu kilogram, maka wajib kalian kalikan 10 terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah H. H ini adalah ketinggian dari bidang miring. Nah, ini ketinggiannya berapa? Nih ya, ketinggian dari bidang miring. Nanti tergantung soal nih ya, nanti diisinya berapa. Lanjut, keuntungan mekanik. Nah, sedangkan untuk keuntungan mekanik bidang miring itu adalah gaya berat dibagi oleh gaya tarikan maupun dorongan atau kuasa. Ya, ini adalah rumus yang pertama. Pak, saya nggak mau pakai rumus ini, Pak. Saya mau pakai rumus satunya. Silahkan. Jadi untuk keuntungan mekanik sama seperti tuas ya, kalian bisa gunakan dua macam rumus. Rumus pertama yang ini ya, dengan menggunakan W dan F. Sedangkan rumus kedua menggunakan S dan H. Di mana S ini adalah kemiringan bidang miring dan H ini adalah ketinggian dari bidang miring. S dibagi H. Oke, langsung saja kita ke contoh soal untuk menambah pemahaman
dari bidang miring. Nah, misalkan nih ada bidang miring tingginya 75 cm, S-nya itu 3 meter. Nah, perlu kalian ingat ya, dalam operasi perhitungan satuannya ini harus sama. Nah, perhatikan nih. Di sini meter, sini sentimeter. Artinya apa? Artinya kalian harus membuatnya memiliki satuan yang sama. Apakah kita menggunakan meter atau sentimeter? Kita menggunakan meter. Kenapa? Karena satuan internasional dari panjang itu adalah meter. Ya, ingat satuan internasional dari panjang atau jarak ya atau tinggi itu adalah meter. Artinya 75 cm ya diubah ke meter, maka hasilnya itu berapa? Sekitar 0,75 meter. Oke, lanjut. Di sini ditanyakan adalah hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di atas. Yang ditanya adalah gaya atau kuasa. Nah, sebelumnya nih, W. Apakah ini sudah W? Sudah ya. Dari mana bisa tahu ini sudah? Karena ini satuannya adalah Newton. Oke, lanjut. Kita akan menghitung berapakah gayanya. Nah, ini gunakan yang mana nih? Rumus yang pertama ini atau yang kedua? Jawabannya pakai gunakan rumus yang pertama, karena yang kedua ini rumus untuk mencari keuntungan mekanik ya. Oke, kita cari. Rumusnya di apa? F dikali S itu sama dengan W kali H. Oke, F-nya berapa? F-nya yang ditanya. Kalau ditanya, tulis ulang saja. Lanjut. S-nya berapa? Ingat, S itu adalah kemiringan dari bidang miring nih ya. Kemiringannya sudah diberitahu nih. S-nya sama dengan 3 meter. Saya tulis ini 3. Lanjut. W. W-nya berapa nih? Nih ya, karena ini sudah Newton, maka ini adalah W. W-nya 4000. Hanya berapa? 75 cm. Ingat ya, diubah satuannya. Dalam operasi perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya, untuk pertama kali yaitu harus samakan satuannya terlebih dahulu. Karena satuan dari panjang, tinggi, jarak, luas, dan maksudnya dari panjang, tinggi, lalu perpindahan, itu satuan internasionalnya adalah meter. Jadi 75 cm diubah ke meter sebesar 0,75 meter. Bagaimana cara konversinya? Silahkan buka lagi bukunya, karena ini pelajaran SD ya. Bagaimana cara konversi satuan? Di sini saya tulis nih 0,75 kali ini ya. Maaf, kurang tanda kali. Nah, tapi biasanya nih ya, perkalian itu disimbolkan juga dengan tanda titik biasanya ya. Makanya nih di rumus sebelumnya nih, nah, tanda titik nih ya. Ini titik ini artinya itu perkalian. Oke, lanjut. F kali 3. Langsung saja 3 F. Pak, bagaimana kalau 3-nya 10? Berarti 10 kali F apa? 10 F. Nah, seperti itulah perkalian antara angka dan huruf. Lanjut. 4000 dikali 0,75. Nah, ini berapa nih? Hasilnya adalah 3000. Oke. Di sini yang ditanya adalah F nih ya, F ya. Nah, artinya apa? Di sini hanya ada F saja, sedangkan ada 3 nih. Artinya apa nih? Artinya 3-nya harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Tinggal kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, ingat tata cara perpindahan angka ya dari ruas kiri ke kanan ini telah dipelajari di pelajaran matematika SD yang biasa kalian kenal dengan perkalian silang. Ya, silahkan dibuka lagi bagaimanakah cara perkalian silang. Sehingga ini saya pindahkan sini, saya utus ulang nih. Saya utus ulang nih ya. Ketika dipindahkan, 3 dipindahkan,
Maka yang sebelah kiri ini tinggal F kan? Karena 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Terus 3.000. Nah, 3-nya ditaruh di mana nih? Ya, ingat sifat dari perkalian silang. Maka 3-nya menjadi pembagi. Dengan demikian, kita coret, dapat 1, maka hasilnya adalah 1000 Newton. Jawabannya adalah 1000 Newton. Nah, inilah gaya yang diperlukan untuk memindahkan si balok ini yang beratnya sebesar 4000 Newton. Nah, kita sudah dapat nih 1000 Newton. Langkah selanjutnya kita akan mencari keuntungan mekaniknya. Nah, sebelumnya keuntungan mekanik rumusnya apa nih? Bisa pakai W atau W bagi F atau S bagi H. Kita coba satu-satu dulu ya. Kita coba pakai W dibagi F. Maka W dibagi F itu sama dengan W-nya berapa? 4000. F-nya berapa F-nya? Ini ya, kita sudah dapat ya, 1000. Maka hasilnya adalah 4. Oke, keuntungan mekanik pada bidang miring ini sebesar 4. Pak, saya nggak mau pakai W bagi F. Saya mau pakai yang S bagi H. Apakah sama, Pak, jawabannya? Oke, kita buktikan apakah sama jawabannya. Terus di sini saja. KM atau keuntungan mekanik sama dengan S dibagi H. S-nya berapa? 3. H-nya tadi 75 diubah ke meter menjadi 0,75. Maka 3 bagi 0,75 hasilnya sebesar 4. Nah, sama saja ya. Baik menggunakan W dibagi F maupun menggunakan S dibagi H. Nah, seperti inilah cara mencari gaya maupun keuntungan mekanik pada bidang miring. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, ini soal UN nih, tapi saya lupa. Ini tahun berapa? Jadi ada 4 buah bidang miring. Pertanyaannya adalah tentukan bidang miring mana yang memiliki keuntungan mekanik yang sama. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa keuntungan mekanik itu adalah W bagi F atau S dibagi H. Oke, untuk kasus ini gunakan yang mana nih? Apakah W dibagi F bisa digunakan? Di soal ini W-nya atau gaya berat bendanya ada nggak? Nggak ada ya. F-nya ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Artinya rumus yang pertama tidak bisa digunakan. Lanjut. S atau kemiringan. Kemiringan ada nggak? Ada nih ya. Semuanya lengkap nih. Kemiringannya diberitahu nih. Baik dari 1, 2, 3, dan 4. Lanjut. H-nya ada nggak? Ini saya tulis dulu. Berarti ada ya. H-nya ada nggak? Ada nih ya. Ketinggian dari bidang miring. Lengkap nih semuanya. Dengan demikian dapat kita simpulkan untuk mencari keuntungan mekanik menggunakan rumus S bagi H pada kasus contoh soal ini. Oke, kita cari satu per satu terlebih dahulu, yang ini dulu ya, keuntungan mekaniknya. Ya, langsung saja. S-nya itu berapa? Langsung saja nih ya, masukin saja. S-nya itu adalah 5 dibagi H. H-nya berapa? H-nya adalah 2. Kita dapat nih keuntungan mekanik pada bidang miring pertama adalah 5 per 2. Lanjut ke yang bidang miring kedua. KM. Langsung saja ya, tidak perlu saya tuliskan rumusnya agar mempercepat saja. Tapi untuk kalian dalam mengerjakan soal wajib menuliskan rumusnya terlebih dahulu. S-nya berapa nih? S-nya, ini ya rumusnya S dibagi H, berarti S-nya dulu. S-nya adalah 3. Oke, H-nya adalah 2. Kita dapat untuk balok bidang miring yang kedua, keuntungan mekaniknya sebesar 3 per 2. Lanjut. Yang ketiga, KM. Langsung saja, kemiringannya berapa nih? Kemiringannya adalah 3. Ketinggiannya adalah 1. Maka untuk bidang miring yang ketiga,
keuntungan mekaniknya itu adalah 3/1 atau 3. Jadi 3/1 cukup kalian tulis 3 saja. Baik itu 8/1, 7/1, jadi satunya tidak perlu dituliskan lagi. Lanjut yang terakhir, yang keempat. Keuntungan mekanik. Kemiringannya berapa nih? Kemiringannya adalah 12. Ketinggiannya adalah 4. Maka 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Ada yang sama enggak? Nih yang samanya 3 dan 4. Ada enggak di optionnya? Ada nih ya. Jawabannya adalah D. Dengan demikian, bidang miring yang memiliki keuntungan mekanik yang sama ditunjukkan pada bidang miring 3 dan 4. Oke, cukup sekian pada video kali ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai katrol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.